belum semangat. Ini 2021, vaksinasi sudah berjalan, ya, harus lebih semangat menyambut 2021. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kalau aja udah langsung begini, ya kan? Oke, senang sekali rasanya kita ada di sini. Yang pasti salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan ini, saya senang banget deh. Beberapa kali masuk ke Creative Hub ini selalu menemukan sesuatu yang baru, Saya tuh mikir Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu kita di pemerintah Kota Semarang itu tidurnya kapan ya? Kok misalnya Semarang tuh ada terus sesuatu yang baru, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Oke, ini gedung ini kemarin diresmikan oleh Bapak Sandiaga Uno, betul ya Bapak? Bapak Sandiaga Uno hadir sendiri di sini dan sangat apresiasi apa yang terjadi, senang banget sama suasana yang ada di sini. Jadi kita orang Semarang juga harus bangga banget nih sama apa yang kita miliki. Ini adalah aset kita. Saya Tessa Gozal, pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat pagi tentunya kepada seluruh Bapak Ibu dan yang pastinya juga hadir di sini yang terhormat Asisten Administrasi Umum Ibu Mas Diana Safitri SH. Sehat Ibu? Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Lalu juga sudah hadir Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Bapak Dr. Andes Mustohar SHMU. Bapak semangat ya Bapak? Wah, kalau Bapak Soeharto pokoknya semangat terus gitu ya. Ada Ketua Nasional Indonesia Fashion Chamber IFC Mas Ali Karisma. Halo Mas Ali. Ada juga Ketua Apindo Kota Semarang Bapak Dedi Mulyadi. Halo Pak, kita ketemu lagi. Bidang Infrastruktur dan Teknologi Komite Ekonomi Kreatif Semarang Bapak Agung Trianto. Dan juga tentunya para UKM, IKM ya, para desainer yang ada di Kota Semarang. Selamat datang dalam acara talk show and fashion show, dan nanti kita akan ngobrol tentang fashion eksis di masa pandemi. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya saya mau memulai dengan satu berita baik Bapak Ibu. Ya, saya baru dengar dari Kementerian Kesehatan mengatakan di kanal YouTube-nya bahwa di Indonesia ini percepatan vaksinasinya jauh lebih baik dari negara-negara yang ada di Eropa. Cakupannya vaksinasi pertama aja udah lebih dari 21%. Padahal kita udah masuk ke vaksinasi kedua. Artinya apa? Indonesia ada harapan yang luar biasa di tahun 2021 ini. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu, vaksinasi dipercepat, fashionnya naik lagi, setuju nggak? Ya, pameran-pameran naik lagi, semuanya walaupun dengan prokes. Saya sedang melihat wajah-wajah, mata-mata penuh dengan harapan pameran berjalan dengan lancar lagi. Ya betul Bapak Ibu? Ya, karena ini adalah wajah-wajah yang saya suka temui di pameran-pameran gitu kan ya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi bounce back perekonomian yang ada di Indonesia, terutama di fashion. Karena kita tahu fashion luar biasa tantangannya. Pada saat awal pandemi 1 tahun yang lalu, semua orang kayaknya keep their money, duitnya disimpan terus, gak beli apa-apa dan segala macam. Tapi nanti kita bahas, ya. Baik Bapak Ibu, agar kita lebih semangat lagi pada pagi hari ini, kita akan awali acara dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini alhamdulillah sudah melalui protokol kesehatan ya, semuanya juga menggunakan masker dan mohon untuk tetap menggunakan masker. Kayaknya sekarang masker kayak udah nempel aja gitu ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang keluar pakai masker malah jadi kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi kita tetap prokes, kita tetap jaga jarak, kita tetap cuci tangan gitu ya, karena kita terus ingin nih angka kasus ini tetap landai, tetap di bawah begitu ya, agar dunia fashion ini juga makin naik. Dan yang pastinya Dinas Perindustrian luar biasa sekali sangat mendukung IKM Fashion ya Bapak ya, karena Semarang ini menjadi kota fashion kalau tidak salah, betul ya Pak ya, sudah dinyatakan sebagai kota fashionnya Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Semarang dong Bapak Ibu. Harapan-harapan desainer seperti baju yang saya pakai pada hari ini adalah karya dari ibu saya, bunda saya, Ibu Ina Priyono. Jadi ini aset luar biasa dari Semarang. Wah, saya selalu bangga kalau misalkan pakai baju hasil karya dari desainer-desainer kota Semarang. Baik, dan sekarang kita akan simak bersama terlebih dahulu. Akan ada sambutan dari Wali Kota Semarang yang kali ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Semarang, Ibu Masdiana Safitri Esa. Ibu, monggo Ibu. Baik, nanti Ibu mungkin kita akan tunggu sambutan dari Ibu dan juga tentunya motivasi dari Ibu. Kita akan dengar bersama terlebih dahulu laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Yuni Indrawati SH selaku Kepala Bidang IKT Dinas Perindustrian Kota Semarang. Silakan Ibu. Di sini aja Pak, saya kualat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mewakili Wali Kota Semarang, Asisten Administrasi Umum Ibu Masdiana Safitri SH.M. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian Bapak Mustohar SH.M. Yang kami hormati para pembicara, Bapak Ali, Bapak Dedi, dan Bapak Agung. Yang kami hormati seluruh para tamu undangan, komunitas, ketua komunitas Kota Semarang, IKM, dan para desainer yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sehat walafiat dalam acara talk show fashion eksis di masa pandemi. Hadirin yang berbahagia, dasar dari kegiatan pagi ini adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, kemudian Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 20 tentang anggaran APBD. Kemudian maksud dari tujuan pada kesempatan pagi ini kita berkumpul di sini adalah untuk menggairahkan semua pelaku usaha ekonomi, terutama untuk bidang fashion, agar kita bangkit kembali. Di masa pandemi yang cukup 1 tahun ini melibas ekonomi kita, mari mulai hari ini kita bangkit bersama-sama menuju Semarang yang makin hebat. Kemudian pada kesempatan pagi ini dilaksanakan 1 hari saja. Kemudian tempat adalah di tempat yang kita cintai ini adalah Galeri Industri Kreatif Semarang Hub yang baru saja diresmikan Bapak Sandiaga Uno. Narasumber pada kesempatan pagi ini adalah dari Bapak Mustohar, Kepala Dinas Perindustrian, kemudian Bapak Ali Karisma dari IFC Pusat, Pak Dedi Mulyadi dari Apindo, dan Mas Agung selaku milenial ya di bidang digital. Kami mohon dengan hormat untuk mengikuti bersama acara ini dengan sampai selesai, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Ibu Masdiana Safitri untuk berkenan membuka acara ini secara resmi.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Retno. Baik, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Semarang. Untuk itu kepada Ibu Masdiana, monggo Ibu, boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Masdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, di sini hadir juga tokoh-tokoh fashion show ya. Saya senang kalau ada di sini Pak. Karena bagaimana bisa memanage saya bisa menjadi cantik seperti mbak-mbak nanti yang akan berlenggak-lenggok di catwalk ini. Yang saya hormati Pak Mustohan selaku Kepala Dinas Perindustrian. Kemudian yang saya hormati hadir di sini Ketua Nasional Indonesia Fashion Chamber dari IFC, Bapak Ali Karisma. Kemudian yang saya hormati Ketua Apindo Kota Semarang, Mas Dedi Mulyadi, dan juga Bapak Agung Trianto selaku bidang industri, infrastruktur dan teknologi Komite Ekonomi Kreatif Semarang. Dan di sini hadir juga para desainer kondang di kota Semarang, ada Bu Ina, Bu Inge dan sebagainya ya, yang mungkin karena ini saya juga nggak lihat satu persatu. Jadi dan seluruh peserta talk show yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati dan kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan satu kenikmatan, yaitu nikmat sehat, untuk bisa bersama-sama di ruang galeri yang sangat unik dan etnik ini dalam rangka khususnya pelaksanaan talk show dan fashion show, yaitu Fashion Exist di masa pandemi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan, kami sampaikan pula permohonan Bapak Wali Kota yang sedianya hari ini akan hadir secara pribadi, tetapi karena kebetulan bersamaan dalam satu hari ini Bu, karena mau bulan puasa ya, semua kegiatan ini banyak sekali sehingga tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota meminta kepada saya untuk hadir di acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini sangat luar biasa, karena pada waktu masa pandemi saya yakin dampak daripada pandemi COVID ini tidak hanya di sektor kesehatan saja. Yang terpuruk adalah sektor ekonomi, termasuk di sini pariwisata, termasuk juga sektor industri fashion. Nah, pada tahun 2020 memang saya yakin semua industri fashion ini hanya memasang mode bertahan. Jangan sampai justru kreativitas kita itu membuat jebol dompet-dompetnya para industri fashion. Karena kalau saya lihat pada saat riset daripada Tirto ID tahun 2020 ini memang merupakan suatu tahun yang terburuk untuk industri fashion. Kita ketahui hampir dari 3/4 dari seluruh perusahaan fashion ini yang terdapat mengalami kerugian. Dan ini tidak hanya dialami di luar negeri, di Indonesia pun juga demikian. Saya kira begitu ya tahun 2020. Kemudian juga sejumlah gelaran fashion show yang selama ini bisa online tapi juga sekarang ini virtual semua. Karena pada waktu itu memang ada suatu pembatasan kerumunan, pembatasan dan sebagainya. Seperti halnya saya lihat dari Forbes mencatat, kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, bahwa mengenai berbagai lini busana dunia ini membatalkan kurang lebih 2,8 miliar pesanan, yang ini dari para pemasok dari Bangladesh. Tentunya ini mengakibatkan semua industri fashion ini menutup diri, dan juga akibatnya adalah pengangguran. 1,6 jiwa itu sudah mulai yang industri fashion ini juga banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Nah, di Indonesia sendiri menurut Menteri Ketenagakerja, pandemi COVID ini pelaku fashion Indonesia mengalami penurunan penjualan sekitar 70%. Nah, sekarang yang jadi masalah
pandemi COVID pada waktu itu tahun 2020 sampai kapan selesainya? Hari ini bisa selesai, besok atau lusa atau tahun depan atau 5 tahun lagi, kita nggak tahu. Nah, saya yakin semangat daripada teman-teman kita yang dari fashion ini ya, dari industri fashion ini semangat yang luar biasa untuk di Kota Semarang, karena Semarang sudah dinobatkan sebagai kota kreatif untuk fashion ya Pak, kalau nggak salah tahun 2016 ya Pak ya, 2012 ya, 2017 ya, 2016 sampai 18 industri fashion, sehingga kreativitas daripada sektor fashion ini harus kita gerakkan lagi. Alhamdulillah 2021 ini kalau kita memang mau bertahan dan bertahan, kita hanya masih pandemi, memang demikian. Tetapi apakah kita akan stagnan seperti itu? Nah, semangat dari panjenengan semua ini yang menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Semarang. Tahun 2021 ini sudah mulai menggeliat. Beberapa industri pariwisata yang di Kota Semarang juga sudah mulai sekarang mulai dibuka, mulai di kafe, resto dan sebagainya. Dan saya juga ketahui mengenai fashion yang dulunya hanya virtual, sekarang sudah mulai online ya Bu, ya sudah mulai kita secara fisik sudah ada fashion show. Tentunya semua ini harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena apa Bu? Karena kita itu nggak mungkin kapan sih selesainya, nggak tahu semua. Makanya kita harus beradaptasi dengan yang namanya tatanan new normal. Yaitu kita harus melakukan pengetatan yang kalau di TV pesan ibu jangan lupa. Nah, ini Bapak Ibu semua sudah perso ya, pesan ibu itu apa, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, ini kita memang harus melakukan kegiatan melalui kegiatan seperti CHSI, kita hidup yang bersih, kemudian hidup yang sehat, hidup yang aman dan juga tentunya ramah lingkungan. Kita mulai. Dan saya terima kasih ini hari ini tidak ada satupun botol plastik di meja Bapak Ibu sekalian. Ini salah satunya adalah program-program yang ada di pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi polutan plastik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa karena terjadinya pandemi ini terjadinya peningkatan dengan adanya dampak dari pandemi ini, adanya peningkatan PDRB dan ekspor yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Beragam produk fashion dari Kota Semarang juga berhasil masuk ke pasar ekspor karena memiliki segi keunikan dan juga berbeda dengan daerah yang lain. Banyak desainer-desainer Kota Semarang ini yang juga merupakan desainer tidak hanya nasional tapi sudah mendunia. Saya yakin di sini ada Bu Ana Avanti, ada Bu Inge, kemudian yang hijab ini ada Bu Ina dan sebagainya, yang mungkin yang tidak saya sebut persatu. Ini luar biasa kreatif, inovasinya ini yang membangkitkan Kota Semarang ini sebagai kota kreatif yang bisa mendukung tidak hanya sekedar penilaian, itu hanya penilaian saja, tetapi juga didukung oleh kiprah nyata daripada dunia fashion di Kota Semarang. Dan kegiatan pada hari ini sangat membanggakan sekali. Sepanjang kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan juga tidak ada masalah, karena memang kita tetap menjaga tidak ada kerumunan dan sebagainya. Dan itu mulai perlahan ini akan bangkit. Yang secara langsung kebangkitan dari dunia fashion ini juga akan membangkitkan juga laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi, kita tidak hanya sekedar memasang mode yang bertahan itu saja, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian selaku desainer ini mulai berkreatif. Harus apa sih kreativitasnya untuk membuat suatu coretan desainer yang di masa pandemi ini, yang ini nanti tentunya akan menggugah ataupun banyak peminatnya tidak hanya di Kota Semarang. Tentunya dengan adanya suatu motivasi yang tinggi daripada para desainer ini, secara tidak langsung dunia pariwisata di Kota Semarang juga akan meningkat, akan berkembang tentunya lagi peningkatan dari sektor ekonomi di Kota Semarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa untuk memang kebijakan pembatasan kegiatan ini yang perlu kita lakukan, bahwa kita tetap menjaga
satu sisi kesehatan ini yang kita lakukan selama ini, dan memang di kota-kota lain ini banyak ada yang memang masih membatasi total, tidak ada, boleh ada suatu kegiatan yang sifatnya kerumunan. Tapi Bapak Wali Kota Semarang ini luar biasa, karena kita punya satu pemimpin yang pemimpin itu memikirkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya memikirkan bagaimana sih Semarang ini. Dulu Semarang ini Nyun Sewu di peta aja tidak kelihatan ya Pak Ustaz, tapi sekarang luar biasa. Penghargaan dari hari ke hari yang oleh Bapak Wali Kota Pak Hidayat Bihadi ini, dari hari ke hari ini penghargaan terus mengalir. Tapi bukan itu yang dari tujuan Kota Semarang, tapi bagaimana Kota Semarang ini bisa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kota Semarang. Dan salah satunya yang menjadi sorotan Bapak Wali Kota ini, yang menjadikan satu penggerak ekonomi di Kota Semarang ini, yaitu adalah dunia fashion ini. Karena dunia fashion ini sangat berpaut sekali dengan beberapa UMKM yang kita galakkan sekarang ini, yang mana kalau desainernya kemudian sudah mulai kreatif, inovatif, menggerakkan semua lini yang lainnya juga mengenai dari UMKM yang ada. Saya lihat juga tadi itu pameran batik-batik dan sebagainya, kemudian aksesoris, ini sangat-sangat kompleks sekali. Dan saya yakin dan saya berharap dengan adanya semangat dari para desainer di Kota Semarang ini mampu membangkitkan inovasi yang terbaru untuk Kota Semarang, dan mampu mengisi yang selama ini Semarang dikenal sebagai kota kreatif fashion yang begitu inovatif dan kreatif. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dan kelihatannya kegiatan ini juga dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang yang hari ulang tahun yang ke-474. Jadi kita harapkan industri fashion bagi masyarakat Kota Semarang dapat tetap bergerak dan juga lebih kreatif para pelaku industri fashion dengan cara yaitu menerapkan kita membuat suatu pasar-pasar baru, baik itu pasar-pasar di lokal Kota Semarang, internasional, regional dan juga internasional. Saya yakin dan saya berharap sekali dengan suatu semangat yang tinggi, insya Allah ini akan terlaksana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mas Diana. Wah, terima kasih Ibu. Motivasinya dan juga semangatnya untuk kita semua memang luar biasa. Dunia fashion ini sangat-sangat didukung, dan Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu ini sebenarnya yang akhirnya menular ke kita-kita semua untuk bisa beradaptasi di masa pandemi. Nah, tadi Ibu Mas Diana sudah mengatakan bahwa memang di Semarang ini banyak sekali aset-aset desainer gitu ya, ataupun karya-karya fashion. Saya akan berikan sneak peek-nya dulu ya, incip-incipnya dulu ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan ada fashion show-nya dari berbagai komunitas fashion yang ada di Kota Semarang. Tapi kita icip-icip dulu, kita lihat dulu. Ini dia, ini akan ada 24 desainer dari komunitas fashion Kota Semarang. Ini adalah parade fashion show dari Indonesia Fashion Chamber atau IFC Community, Benik, IPMI, CMC, Semarang IKM Fashion atau SIF, dan juga Universitas Negeri Semarang atau UNES.
desainer ya. Nanti kita akan lihat bagaimana karya-karya mereka yang akan tentunya menjadi warna tersendiri di industri fashion. Bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga di Indonesia tentunya. Ya, itu tadi baru sedikit Bapak Ibu. Yang sedikit saja sudah sangat memukau. Memukau nggak Bapak Ibu? Kok nggak ada suaranya sih? Memukau nggak Bapak Ibu? Keren banget kan? Keren banget. Nah, nanti akan banyak hal-hal yang keren-keren juga ya. Dan ada juga Bapak Ibu juga bisa melihat koleksi-koleksi dari teman-teman dari komunitas fashion Kota Semarang ya. Itu baru bagian kecil, masih banyak hal-hal hidden gem banget lah pokoknya yang namanya fashion di Kota Semarang. Tapi memang yang namanya fashion ini menemukan tantangannya di masa pandemi. Gimana ya caranya biar kita bisa percepat industri fashion ini di masa adaptasi. Kita udah bukan ngomongin new normal lagi, kita ngomongin udah now this is our normal, right? Ini kita harus beradaptasi. Jadi gimana caranya? Itulah dia, kita akan diskusi. Oke, kita siapkan mic-nya terlebih dahulu. Tapi kali ini kita akan diskusi dengan narasumber-narasumber. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, feel free ya, bisa nanti akan ada sesi tanya jawabnya juga. Ibu Mas Diana matur nuwun, silakan untuk masih ada agenda lainnya. Iya. Matur nuwun Ibu Mas Diana sudah disempatkan hadir. Bapak Ibu boleh dong tepuk tangan untuk Ibu Mas Diana Savitri. Terima kasih Ibu sudah rawuh. Oke, we're moving on ya, we're moving on. Oke, ini narasumbernya lagi Pak antar Bu Mas Diana, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin nanya ya yang ada di sini ya. Saya tahu di sini ada salah satu teman saya Mbak Novita. Nah, sini dong. Nah, sini. Kita lagi nunggu di sana. Sini. Aku ingin tahu apa sih tantangan? Boleh minta mic satu nggak? Boleh minta mic? Apa sih, atau kalau nggak ngomong aja nanti aku yang ngomongin. Apa sih tantangan pada saat awal-awal pandemi yang maksudnya apakah langsung blok hilang penjualan habis atau bagaimana? Ya kalau untuk tantangan itu terus terang itu kayak kaget ya awal pandemi, terutama di bulan Maret. Pada saat pengumuman itu kalau ngomong hilang langsung blok ya jelas, karena kan kita memang basicnya nggak hanya murni online tapi juga ada offline-nya. Sehingga di bulan Maret itu ya sama sekali kalau ngomong kaget ya kagetnya itu kaget banget, luar biasa. Tiba-tiba banget itu ya. Iya. Kayak lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Iya betul. Itu kan namanya ghosting. Ghosting. Oh, kita di ghosting. Iya. Sama kehidupan dulu ya. Iya. Tiba-tiba mana kehidupanku yang dulu kok hilang gitu kan. Oh iya benar. Terus. Waktu itu kalau dari kami Kita sempat down dan segala macam nggak pada saat di bulan Maret tuh? untungnya sih enggak ya, jadi Oke. kayak kebetulan karena memang ada satu komunitas yang memang kita terus ada sharing Oke. apa yang dialami dan bagaimana kita melakukan perubahan Ya. habis itu. Nah jadi kita satu grup itu cewek-cewek kebetulan, itu kita ngumpul kayak sharing giliran gitu, giliran sharing. Kamu kemarin ngalamin apa, terus kamu ngapain, kamu ngalamin apa, ngapain, dan itu kita lakukan sehingga alhamdulillah. Jadi di situ yang tadinya misalnya nih dulu berkompetisi walaupun kompetisinya tetap sehat gitu ya ibaratnya ya. Sini saling bantu Iya, banget. jadi kita zoom loh waktu itu sampai sempat seriat itu kita zoom antar teman-teman itu. Kebetulan dari berbagai macam bisnis kita zoom, kita sharing gimana kondisinya di tempat kamu, stuck alhamdulillah apa yang kita lakukan, sehingga waktu itu langkah pertama yang saya lakukan adalah saya produksi masker ini sebanyak-banyaknya. Oke. Niatnya itu dari kain perca, niatnya itu untuk dibagikan secara gratis hanya mengganti ongkos jahit. Oh, dan itu yang membuat survive. Ya itu awal-awal langsung seperti itu, sambil akhirnya kita hanya berpikir karena itu Maret ya, berarti kita sudah mempersiapkan Ramadan kan di bulan mulai bulan Iya. Desember Januari. Iya. Sehingga Nanti kita bahas Ramadan. Ya, karena kan ini udah mau bentar lagi Ramadan. Ya kan? Bagaimana caranya kita fashion yang biasanya fashion mah 200% ya pada saat Ramadan. Bagaimana Ramadan ini nanti? Kita akan bahas. Thank you ya Mbak Novita. Hai, thank you. Saudara tepuk tangan dong untuk Mbak Novita dong. Oke, baiklah. Dan sekarang kita ganti dulu ya. Profesinya luar biasa loh. Tadi aja saya harus ganti mic ya.
kayaknya saya akan langsung undang aja untuk ke depan kita bisa sharing-sharing Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, Bapak Mustohar, lalu ada Ketua Nasional Indonesia Fashion Chamber, Mas Ali, ada Ketua Apindo, Pak Dedi, dan juga Bidang Infrastruktur dan Teknologi Komite Ekonomi Kreatif Semarang, Bapak Agung. Boleh dong untuk bersama-sama di sini. Pak Mustohar boleh maju Pak. Nah, Mas Ali juga, Pak Dedi juga, Pak Agung mana ya tadi ya? Pak Mustohar yang sebelah saya dong ya. Silahkan kita ngobrol dulu nih. Fashion eksis di masa pandemi, apalagi sebentar lagi Ramadan. Pak Mustohar bisa di sini. Nah, urut aja nih. Nah, ini tepat di bawah foto-fotonya Pak Mustohar, ini tepat di bawah foto-fotonya Pak. Nah, saya di posisi di pinggir. Ini udah enak banget nih. Nah, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Nah, ini saya langsung kayaknya mau langsung ke Pak Mustohar deh. Pak Mustohar, ini kan tadi ya kita ngomong fashion dampak udah pasti, tapi ini ada harapan bahwa sebentar lagi Ramadan, gitu kan ya Pak? Sebentar lagi Ramadan. Yang biasanya kalau desainer itu gak cuma desainer sih Pak, semua pengusaha ya, mungkin dari Apindo juga, kalau Ramadan tuh berbunga-bunga karena biasanya omsetnya naik gitu Pak. Kalau dari Dinas Perindustrian sendiri, apa sih yang sudah disiapkan untuk akhirnya membuat para fashion designer ini menjadi kondusif Pak, lingkungannya dan segala macamnya? Monggo bisa sharing Bapak. Bisa eksis gitu Pak fashionnya. Sampun Pak, itu kayak adzan maghrib Pak nanti Pak. Belum Pak, seminggu lagi kita nantikan adzan maghrib. Ya, terima kasih Mbak Nesa. Terima kasih Pak Ali Harisma yang dari jauh-jauh ya, Sugeng-Rawu di Semarang. Dan terima kasih dukungannya selama ini untuk kota. Kita juga berharap dukungan ini berlanjut Pak Ali ya. Terima kasih Mbak Dedi ya, selalu bersama kita ya. Mas Agung ya, ini tokoh muda pakar digital marketing ya. Jadi gini Mbak Nesa dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa untuk semua ya, desainer juga perabat, perawati dan semua pegiat pelaku fashion Kota Semarang. Yang pertama tentu saja kita syukuri Mbak Nesa, kita syukuri ya, bagaimana kondisi Kota Semarang ini yang mendapat atribut gelar sebagai kota kreatif Semarang, kota kreatif fashion ya, itu nampak tetap berkomitmen ya, dan konsisten eksis dan masuk di era pandemi ya. Jadi beberapa kegiatan yang sifatnya virtual maupun yang langsung offline gitu ya, yang digelar seperti ini sudah beberapa kali dilaksanakan, itu kita syukuri. Dan termasuk menjelang Ramadan ini ya, kegiatan hari ini termasuk mempublikasikan ya kepada publik, kepada masyarakat bahwa sebenarnya pelaku-pelaku, pegiat-pegiat fashion itu siap menghadapi Ramadan. Apapun yang diminati oleh masyarakat, insya Allah teman-teman siap ya. Mau pengen baju yang seperti Mbak Nesa, siap. Kemudian yang mungkin agak longgar lagi, siap. Karena dari FPMI dan sebagainya siap kok ya. Masuk baju koko untuk Pak Mus, siap. Gitu. Jadi moga-moga istilahnya gayung bersambut begitu ya, gayung bersambut. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga kerjasama dengan BPLK ya Pak Dedi ya, kerjasama dengan BPLK kita mencoba membaca tren ya, tren forecasting fashion ya, itu bagaimana, termasuk ya tentu saja tren forecasting paksa untuk mungkin momen Ramadan begitu Mbak Nesa. Ya, artinya Dinas Perindustrian siap dukung lah ya Pak ya. Nanti Ramadan pada saat bulan puasa akan ada stimulan-stimulan untuk para fashion designer nggak Pak?
saya kira naluri teman-teman pegiat pelaku fashion di Kota Semarang ini sudah cukup bagus. Jadi tentu saja memanfaatkan berbagai media, entah media yang digital, entah media yang konvensional begitu ya. Tetapi tetap teman-teman naluri bagaimana membaca peluang ini, saya kira kita yakin lah. Tinggal kita itu istilahnya menyemangati, memotivasi, memfasilitasi juga ya Pak ya. Memfasilitasi ya, itu yang kita harapkan, dan kita sudah tradisikan, sudah kita tradisikan bahwa bagaimana kita mengawal kota kreatif fashion Semarang ini ada tiga nilai, tiga spirit, tiga kekuatan yang kita tradisikan untuk kita tumbuh kembangkan. Jadi yang pertama itu kolaborasi, bergandengan tangan, kerjasama, gotong royong, ya semua. Kemudian kreativitas, inovasi seperti yang disinggung Bu Mas Dian tadi ya, itu kita bangkitkan karena kita menghadapi situasi pandemi ini tidak sekedar kekuatan adaptasi, tetapi harus disertai dengan kekuatan-kekuatan, nilai-nilai yang lain, spirit yang lain seperti tadi kreativitas, inovasi, kolaborasi, termasuk sekarang era digitalisasi juga kita harus berkepentingan dengan digital. Oke, dan nanti digital nanti kita ngomong sama Pak Agung ya nanti ya ngomongin digital. Karena di sini ada Pak Ali, kita pastinya ingin tanya juga tentang fashion ini setelah 1 tahun kita berada dalam kondisi yang tentunya sangat-sangat tidak ideal untuk kita semua gitu ya. Pak Ali, kalau ini sekarang fashionnya gimana nih di pandemi 1 tahun ini Pak? Monggo. Jadi sekarang tuh gimana sih fashion? Apakah masih kembang kempis? Apakah apa sudah mulai menemukan harapan atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi fashion tentunya seperti industri lain juga kita terdampak lumayan ya sama yang tadi di-report sama Ibu tadi, yang 70% sangat masuk akal. Akan tetapi kalau saya lihat kenyataannya, maksudnya di dalam negeri Indonesia gitu, sekarang mulai tahun ini 2001 ini kayaknya mulai melihat lagi Mbak. Itu kayaknya Bapak di fashion atau kalau masalah tadi di fashion aja atau kayaknya di semua hal? Di semua ya, keseluruhan ya. Menurut saya mungkin karena fashion juga lifestyle, jadi tidak bisa fashion itu dia berjalan sendiri gitu. Jadi gaya hidup berubah, terus sekarang sudah menuju kayak gaya hidup baru yang memang besar pengaruhnya dengan pandemi yang kita jalani selama setahun itu gitu. Jadi sekarang ini ya fashion ikut berubah juga, tapi bukan berhenti seperti halnya kita makan, kita juga tidak berhenti kan menggunakan pakaian, kita juga tidak akan berhenti gitu. Ya memang di awal-awal pandemi orang masih takut nih, harus hati-hati spend uangnya itu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang ini kan ya mungkin karena edukasi sudah mengerti cara menghadapi sampingan dengan COVID gitu, jadinya kita juga sudah mulai berani berekspresi termasuk fashion. Jadi mulai belanja lagi, mulai saya yakin ini sudah naluri bersama, tidak mungkin akan kita itu diam saja gitu. Jadi kita harus bisa mengatasi kondisi sekarang, dan menurut saya ini hal yang sangat positif, dan di dalam fashion sendiri pengaruhnya itu besar gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak pelaku atau ada yang desainer, ada yang beauty corner, ada yang semuanya produser fashion. Nah, yang datang di sini, nah saran saya juga harus memperhatikan perubahan gaya hidup, yang mana perubahan gaya hidup itu biasanya disebut tren, gitu. Nah, sekarang trennya apa sih? Yang dimaksud tren itu bukan sekedar
bentukannya seperti apa itu bukan gitu, tapi orang tuh kenapa orang tuh sekarang tuh lagi memburu produk apa di fashionnya. Oh, jadi tren itu bukan hanya berkata tentang warna, cuttingan, Iya, iya. oversize atau enggak, bukan cuma itu ya? Ya, itu efek daripada perubahan gaya hidup itu terbentuklah tren-tren yang tadi warnanya harusnya kalau gaya hidup seperti ini yang diminati seperti ini, seperti itu. Oke. Jadi contoh ini pengaruh mungkin teman-teman semua yang perlu tahu efek pandemi ya mungkin orang itu sekarang lebih menjaga itu ya. Jadi gaya hidupnya apa olahraga. Betul. Ya kan, jadi itu sudah pasti gaya-gaya sporty olahraga atau pakaian olahraga yang lebih modis karena biasanya kalau dulu ya udah baju olahraga ya baju kaos basic. Iya, kaos, celana, training yang ada atau bekas dulu dari kantor gitu. Betul. Ini seragam dari kantor gitu. Nah kalau sekarang kan itu etalase juga, orang berolahraga itu salah satu tempat untuk tampil gitu. Betul. Jadinya sekarang mau goes atau mau lari atau mau apa, mereka memperhatikan. Iya. Enggak nih, acaranya ini keren nggak nih sebenarnya? Gitu. Saya kan habisnya foto, lari ya kan. Makanya. Larinya 10 menit, foto-fotonya 40 menit, cari sarapannya setengah jam. Nah, itulah bahan pandemi yang memang sebenarnya kalau kita lihat itu adalah kesempatan. Jadi pakaian, desain atau footwear, baik itu yang hijab maupun yang konvensional, ini adalah akan besar ke depannya atau gaya sporty karena orang sekarang sporty itu bukan berarti baju olahraga ya. Sporty itu gaya yang pakaian yang gampang untuk beraktivitas kayak gaya-gaya ready to wear-nya Amerika itu juga disebut namanya sporty. Baju-baju ready to wear yang Apa sih kayak celana? ya yang mudah untuk beraktivitas gitu. Kayak daily wear gitu ya? Kawan-kawan yang dia panas di Ya, Indonesia ya. tentunya itu akan besar juga yang kaos, bahan kaos tapi yang bukan sintetis Ya, gitu. ya. Nah ini akan besar, gede sekali juga. Terus di masa pandemi juga orang kan beraktivitas mayoritas dari rumah. Nah, ya jadi sekarang ini kita sudah setahun nih kita ada meeting dari rumah, sekolah dari rumah, Iya. bahkan belanja pun juga dari rumah. Iya, iya. Belanja sayur aja di rumah sekarang. Iya. Nah, sekarang apa yang seharusnya peluangnya apa sih sebenarnya dengan kita melihat positifnya aja ya. Jadi tidak melihat negatifnya, kita melihat positifnya. Jadi berarti pakaian-pakaian yang kita pakai nyaman untuk di indoor, outdoor, dalam artian ya kayak sekarang nih gitu loh. Sekarang kan di sini AC-nya tidak terlalu dingin gitu. Nah kalau di rumah juga sama, tidak semua ruangan kan dingin. Betul. Ruangan panas, ruangan Betul, harus betul. menggunakan pakaian yang nyaman. Iya, iya, iya. Nah ini challenge bagi teman-teman yang datang di sini, jadinya harus ini tren berikutnya adalah pakaian yang nyaman di AC, di ruang AC juga tetap tidak terlalu kedinginan, tapi bagi luar nyaman. Tadi sempat kita bahas bahan-bahan natural kayak viskos yang yang buatan Indonesia 100% itu akan sangat mendukung tren ini. Oh. Ya, Dan itu dari Indonesia ya? Iya, jadi seratnya juga dari Indonesia, tidak perlu impor. Jadi bulu hilirnya Indonesia nih? Dia dapat semuanya dan ini viskos itu bahasa lainnya adalah rayon. Jadi kalau rayon bahasa Amerika bilangnya, tapi kalau orang Eropa itu bilangnya viskos. Oh gitu. Jadi Anda orang Amerika atau orang Eropa nyebutnya? Rayon atau viskos ya? Sama aja sebenarnya. Tapi kalau di pasar biasanya orang bingung, oh ini bukan viskos, ini rayon. Rayon, iya iya. Padahal itu sama saja. Oh, oke. Ya. Oke, Mas Adi, nanti kita lanjutin ya. Nanti kita lanjutin. Saya ke Pak Dedi dulu. Pak, ini sebagai kita waktu itu di awal-awal pandemi kita sempat ngobrol ya Pak ya, bagaimana akhirnya pengusaha struggle gitu kan ya di awal-awal pandemi. Nah ini setelah setahun ini gimana sih Pak? Terutama mungkin di fashion juga nih. Bagaimana Anda melihat para pengusaha ini? Apakah udah emang ya udah oke kok gitu? Udah oke dibandingkan apa? Nah itu silakan monggo. Terima kasih Bang Gatot pada
narasumber seperti Pak Bu Ina, Pak Ina, teman-teman passion semua yang hadir di sini. Bu Lina juga nih kawan saya di lama pojok sana. Jadi memang kita sudah bersetahun ya, kedatangan tamu tidak diundang, yang membuat semua berubah. Ya. Jadi awal-awal memang shock juga, ya. Karena kegiatan-kegiatan ekonomi terganggu, pertama yang dan skala besar seperti saya ini banyak ya penundaan order, pembayaran yang terlambat, barang di cancel, di gudang sehingga cash flow terganggu. Nah ini Ya, Bapak Denny lagi curhat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami hal yang sama, nggak sama nih. Temennya banyak gitu ya Pak ya. Terganggu 3 bulan juga berat. Jadi ya akhirnya kita juga banyak membagikan kegiatan-kegiatan sosial, ada barang-barang yang ada dikerjakan aja lah sebagai nganggur yang bikin masker, bikin hazmat untuk alat-alat pelindung diri. Ya akhirnya tetap namanya pengusaha harus berusaha bagaimana supaya kegiatan itu berjalan. Tidak mungkin kita langsung stop begitu, tidak mungkin, pasti kita harus berjalan. Kita juga mencoba mencari pasar-pasar baru, ya, mencoba juga bagaimana membuat apa sih kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang bisa laku dijual, dan juga yang barang-barang yang ada kita manfaatkan, ya, yang ada stok kita manfaatkan semua. Jadi supaya ini ada suatu kegiatan yang memang bisa menghasilkan, karena dampaknya luar biasa. Para pekerja juga banyak KPHK, dirumahkan, gaji tidak dibayar, ini juga menjadi masalah. Seperti disampaikan tadi Mas Ali, bagaimana passion ini kan siklus sebenarnya prosesnya. Dia berputar, model-model berputar kan itu saja, dari mulai bawah ke atas segala macam. Tapi pada akhirnya ada satu juga namanya pakaian itu kan kebutuhannya bermacam-macam, orang butuh, kepentingannya macam-macam. Waktu kita kerja itu ada juga barang-barang ternyata yang kalau di luar itu banyak yang membeli untuk ini pertanian dan tambang, bahan tambang, pertanian, carpenter, tukang cat. Jadi bagian itu ternyata laku, tukang paku segala macam laku. Dan juga kita juga buat pakaian-pakaian yang lebih sederhana, tidak bersedet tapi casual, ya. Ternyata laku juga. Saya cek teman-teman juga, ternyata yang laku pada waktu pandemi kesini itu underwear malah laku. Karena orang kan di rumah mandinya sering mandi. Jadi underwear tuh eksis, underwear tuh eksis. Ini kayaknya saya baru dengar juga. Yang di dalam mungkin kalau jago. Jadi itu laku. Kedua lebih ke casual, kita banyak bikin ke casual. Pakaian itu orang lebih banyak ke arahnya tidak pakai yang setiap hari ganti, tapi denim itu lebih banyak karena denim itu kan bisa dipakai berhari-hari. Ini juga lama gitu, bisa sebulan baru dicuci gitu. Jadi nggak ini tadi kegiatannya banyak memang. Dari segi materialnya itu yang tidak panas, yang nyaman dipakai. Sehingga memang industri pada waktu awal-awal ini 6 bulan itu agak terpuruk, habis 6 bulan itu agak menaik. Sekarang ini sudah mulai agak bergerak kembali. Dari Desember kemarin sudah mulai. Udah mulai ya Pak ya. Kayaknya ini kalau dari Apindo melihat Ramadan ini gimana Pak kalau dibanding Ramadan yang lalu Pak? Jadi di tempat ini kan memang ada pembatasan pulang mudik saya rasa. Iya. Mungkin prediksi saya sih mungkin lebih cenderung menurun karena kegiatan-kegiatan terbatas. Kedua juga biasanya orang kita ini kan pakai untuk show juga, pulang kampung, pakai berapa model membeli. Karena ibu-ibu juga jilbab aja bisa beberapa warna. Oke, karena sehari silaturahmi ke 5 orang Pak, jadi 5 baju sehari ya kalau zaman dulu ya. Tergantung sepatu warna hijau, hijau semua. Oh, hijau semua. Jadi modis-modis yang pilihan-pilihan itu mungkin bisa jalan kita karena ini kan siklus sudah berapa tahun ya. Karena keadaan tidak normal aja ini banyak bajar-bajar stok-stok yang orang udah mulai membuat ya, tapi lebih cenderung stagnan dan belum begitu. Artinya apakah akan lebih baik Ramadan sekarang atau Ramadan yang lalu? Kalau menurut ini lebih baik karena akan lebih baik, ya? adanya vaksin sudah lebih yakin bergerak,
ada juga kegiatan-kegiatan memang yang sudah dilaksanakan seperti ini ya. Ya. Ibu kan mungkin bajunya sering ganti nih. Ya. Lebaran itu banyak mungkin lebih ke cenderung busana-busana muslim yang lebih ke untuk religius saya rasa ya. Ya, oke, baik. Jadi artinya kita punya harapan Bapak Ibu Ramadan ini mudah-mudahan menjadi ya lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu tuh benar-benar soalnya ya Pak ya itu benar-benar masa awal pandemi. Nah sekarang ke Pak Agung, ini tadi yang salah satu yang kami wawancara itu kan juga berbicara tentang online ya. Aduh sekarang tuh ya beli buku dapur online, beli tomat online gitu ya. Kayak jodoh ketemu online gitu kan ya. So, kalau kita, saya yakin teman-teman yang bergerak di fashion, ngomongin online itu bukan hal yang baru. Tapi gimana sih sebenarnya cara mengelolanya biar kita emang benar-benar bisa dapetin manfaatnya? Ya, mohon izin Pak Mus, Pak Ali, Pak Dedi. Salam kenal juga buat rekan-rekan semua di sini. Saya Agung, termasuk anak baru Pak Mus di Komekraf. Komekraf itu saya di bidang infrastruktur dan digitalisasi teknologi ya. Di sini saya coba diskusi dengan Mbak Nesa mengenai online ya. Memang sekarang kalau mungkin dari awal-awal pandemi itu pengaruh online itu sangat-sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif termasuk fashion itu juga untuk lebih memanfaatkan kayak semacam marketplace untuk jualan-jualan. Nah masalahnya semakin banyak orang yang menggunakan online itu kan pasti mendatangkan kompetitor baru ya. Kompetitor baru tersebut membuat kita harus berpikir lagi untuk gimana caranya bisa survive. Jadi saya yakin juga para pelaku fashion di sini nggak cuman jualan offline aja ya, gitu offline aja karena semenjak pandemi datang itu sangat banyak sekali retail-retail yang berjatuhan, otomatis mereka mulai menggunakan metode jualan online dengan mereka melakukan register di beberapa marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak online juga akhirnya mereka kan berkompetisi juga akhirnya kita juga harus memikirkan bagaimana caranya membuat suatu produk atau suatu item yang kita diversifikasi lagi atau kita sesuaikan dengan kondisi atau momen-momen yang ada. Jadi misalkan saya sendiri sudah banyak melihat para pelaku fashion itu juga mereka berusaha melakukan inovasi melalui diversifikasi, misalkan dengan jualan baju sekalian sama maskernya, tapi maskernya tersebut itu yang didesain sesuai dengan busananya. Jadi kembaran. Betul. Jadi tetap nyaman gitu, tetap nyaman dipakai gitu. Itu beberapa contoh dari inovasi yang dilakukan sama yang saya lihat dari teman-teman juga. Kemudian kalau untuk online itu sendiri kita bisa lebih mendapatkan nilai prestisnya ketika kita berani untuk ekspor secara nggak cuma di marketplace yang sudah ada ya, tapi kita juga perlu memperhatikan bahwasanya kita kalau untuk lebih mengoptimalkan bisnis kita harus memikirkan juga caranya nge-brand diri kita sendiri. Jadi nggak cuma melalui marketplace dengan rekrutasi marketplace, tapi juga kita butuh memanfaatkan sosial media. Jadi sosial media itu kenapa? Karena 90% lebih orang itu sekarang pakai gadget semua dan mereka setiap hari mengakses sosial media, Instagram, Facebook. Jadi sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk riset klien, kebutuhan apa aja sih yang ada, momen apa. Nah, di sosial media juga kalau nggak salah kan sudah ada fasilitas untuk menghubungkan dengan shopping, fasilitas shop ya, online shop. Jadi misalkan kayak Instagram yang dulunya belum ada online shopnya, sekarang Instagram bisa buat jualan yang bisa dikonekkan dengan Facebook Shopping. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku fashion agar jualannya itu nggak cuma di kandang aja, nggak cuma di sekitar Kota Semarang aja atau di sekitar Indonesia aja, tapi juga dengan Facebook Shop itu sebenarnya kita bisa jualan ke luar negeri dan produk kita itu bisa dilihat di
luar negeri. Nah, mungkin nanti jadi salah satu plan dari kegiatan Komekraf di Kota Semarang tahun ini untuk mulai mensosialisasikan lebih lengkap lagi mengenai digital marketing. Mungkin bisa dari aktivasi-aktivasi kita coba nanti pelaku fashion di Kota Semarang untuk nanti kita mungkin adakan sosialisasi atau pelatihan semacam gimana caranya kita nge-brand diri sendiri. Karena jadi sebenarnya kita bukan hanya nge-brand baju kita doang, tapi kitanya sendiri juga harus personal brandingnya juga harus oke. Gitu ya. Jadi bisnis name brandingnya itu juga harus oke. Jadi kalau orang di luar tuh lebih trust kalau misalkan kita punya website misalkan. Kita bisa lebih trust ketika kita punya website, di situ kita bisa lihat produknya, ngupload produknya juga kita nggak bisa sembarangan karena banyak sekali saya lihat para pelaku fashion itu mereka sebenarnya kalau dilihat toko offline itu bagus, tapi ketika mereka membuat website itu konten yang diupload itu kurang menarik. Kurang menarik itu misalnya gimana? Misalkan dari sisi fotonya, dari sisi angel fotonya itu kan kurang menarik. Akhirnya produk yang kalau dilihat langsung itu sebenarnya bagus, tapi ketika dilihat online kok kesannya biasa. Jadi nilai estetis suatu konten juga perlu diperhatikan. Kalau menurut saya, jadi jangan sampai produk yang sudah kita buat bagus begitu kita upload di website jadi biasa. Karena biasanya suka begini juga Mas. Jadi kan saya bikin, misalnya saya baru gitu kan ya, belum punya duit buat bayar fotografer misalnya gitu kan ya. Jadi udahlah pakai ini seadanya, taruh jebret gantungan gitu kan ya, taruh di tembok gitu jebret, langsung upload gitu kan. Itu suka terjadi juga sebenarnya. Itu salah satu opsi ketika mungkin kita sudah mulai lebih serius lagi ya. Kalau misalkan untuk awalnya memang sebisa mungkin kalau kita memanfaatkan kreativitas diri sendiri ya. Jadi misalkan untuk konten, kalau misalkan dulu mampu untuk membayar fotografer, kita bisa lakukan sendiri. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah nilai estetis itu sangat diperlukan. Ya, jadi entah itu kita mau pakai vendor, fotografer atau kita lakukan sendiri, tapi hal estetis itu perlu dilakukan. Kemudian yang mempengaruhi juga ada deskripsi produk secara lengkap ya. Sampai kita cuman sih ya, jadi kita upload produk tapi kita nggak ngasih deskripsi secara lengkap, itu juga berpengaruh ke ketertarikan orang dalam produk tersebut. Jadi emang ada hal-hal urgent juga ya pada saat ini nggak cuma gagap kita sosial media gitu kan ya sekarang ya, karena semua di sosial media. Oke, Bapak Ibu saya akan berikan kesempatan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Nah, ya tadi saya bilang bahwa ini kesempatan kita bisa ngobrol, sudah dihadirkan Mas Ali juga dari Jakarta gitu kan ya, Pak Dedi juga, Mas Agung juga, Pak Musahar juga. Boleh kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bagaimana nasib brand saya ini ya Pak? Itu. Ya mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Ada yang ingin bertanya di sini? Semuanya? Saya melihat ada tatapan-tatapan tangan, itu enggak ya? Enggak ya, tatapan masih isi semua ya di sini ya. Oke, maybe one last question ya, karena di sini kita akan ada fashion show, betul ya? Oke, Pak Musahar, sebagai akhirnya dinas perindustrian yang tentunya memfasilitasi dan segala macam gitu ya. Apakah memang kan tadi sudah dikatakan sosial media sangat memegang peranan yang sangat penting. Terus habis itu tadi Pak Dedi dan juga Mas Ali juga ngomong tentang tren dan segala macam gitu ya. Di masa pandemi ini akan ada atau sudah ada kayak pelatihan-pelatihan walaupun itu virtual atau apa yang memang untuk akhirnya mendukung mereka fashion bisa bertahan nggak? Atau yang akan dilaksanakan ke depan begitu untuk mendukung mereka tetap bertahan di masa pandemi bagaimana? Sebenarnya kita sudah mencatat beberapa kegiatan ya. Di awal-awal kita mencoba new normal gitu ya. Itu sudah ada yang virtual, juga ada yang action langsung waktu itu di DP Mall. Kemudian yang terakhir kemarin waktu peresmian Kreatif Hub juga ada fashion show juga ya. Kemudian yang sekarang masih berlangsung UKM itu juga kita tampilkan
ke publik juga, fashion show juga, sehingga ini memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menunjukkan bahwa kita itu eksis gitu ya. Nah, perindustrian ya sebagai katakan pemerintah begitu memang memainkan beberapa fungsi di samping fasilitator juga termasuk mediator, motivator dan sebagainya. Seperti tadi disampaikan Mas Agung, sebenarnya kita juga memfasilitasi bagaimana pelaku-pelaku fashion ini berkolaborasi dengan subsektor yang lain, konten-konten yang lain, sehingga memang kita dorong dan kita tumbuhkan. Kemarin ada di Semarang itu yang namanya Semarang Kreatif Konten ya. Itu barangkali nanti bisa berkolaborasi, bisa membantu bagaimana memainkan market digital, bagaimana membuat jaringan dan sebagainya, termasuk bagaimana membuat tampilan secara digital itu yang bisa menarik ya. Karena tadi disampaikan Mas Agung, produknya sebenarnya bagus, tetapi ketika ditampilkan di media itu kurang bagus ya sayang sekali. Tidak ada yang menarik, itu termasuk yang kita coba fasilitasi gitu. Oke, jadi memang dinas perindustrian tetap hadir gitu ya. Kali apa yang seharusnya sekarang kita harus lakukan sebagai fashion designer? Artinya begini, mau bikin ready to wear takut gimana cara lakunya, gimana cara uangnya, gitu kan? Maksudnya apa hal konkret apa yang harusnya fashion designer lakukan sekarang? Ya, menurut saya sih harus sangat wise, bijaksana ya dengan perusahaan kita. Jadi kita harus melihat stok ulang kita. Kita lihat stok kita. Jadi stok yang ada coba dilihat ulang. Jangan langsung bikin produk baru. Nah dari stok itu dilihat, pilih yang mana yang masih sesuai dengan sekarang, yang mana yang harus di-adjust atau diubah. Yang koleksi-koleksi kemarin bisa sesuai tren. Jadi dirubah supaya sesuai dengan permintaan pasar. Nah terus ada pilihan yang ketiga, yang mana yang benar-benar harus kita tidak bisa dirubah sedikit, tidak bisa lagi. Kalau yang ketiga ini harus benar-benar didaur ulang, istilahnya dibongkar lagi, atau ya mungkin disumbangkan mungkin, atau didonasikan yang terakhir mungkin. Karena kan maksudnya fashion designer kan juga ada yang khusus dress namanya gown, night gown gitu kan ya. Itu gimana tuh akhirnya gitu kan sekarang acara jarang gitu kan. Menurut aku semuanya itu ada manfaatnya bagi kita. Jadi pilihan dulu stok yang makin bagus sesuai dengan itu ya dijual, sama sesuai kondisi sekarang gitu harus kita jual. Setelah itu barulah kita membuat produk tapi sesuai dengan permintaan. Jangan nyetok lagi. Custom ready to wear pun juga custom, dalam artian kita bikin contoh dulu, pesan, memang harus sabar sedikit menunggu, tapi lebih aman bagi kita dan lebih ada artinya bagi pembelinya juga, karena dibuat spesial. Itu dia. Itu dari tips dari Pak Ali tentang bagaimana akhirnya kita bisa bertahan ya fashion designer. Tadi banyak opsi gitu kan ya Pak. Banyak opsi bisa ditentukan bagi kita bagus yang mana gitu ya. Maksudnya produk kita lebih bagus, opsi yang mana nanti bisa dilakukan. Pak Denny, mental seperti apa yang harusnya dimiliki oleh fashion designer ataupun pengusaha sekarang? Ya, kalau sebagai desainer itu saya rasa mesti konkret ya, harus memahami sistem produksi, juga memahami masalah teknologi, memahami pasar juga, tren juga harus tahu. Karena sekarang ini kan dagang itu kita harus ke pasar. Dari desainer dulu kita harus disampaikan hal itu, kita buat dulu, kira-kira mana yang minat, baru kita bikin. Tapi kalau untuk bikin banyak, ini kan harus pakai teknologi yang bisa mempercepat produksi. Kan ada manusia tadi. Ini yang memang harus dipikirkan juga bahwa untuk ke depan itu ya kita ini harus semuanya harus minimal tahu dari segi IT-nya, dari segi semua sistem itu harus kita tahu supaya kita mesti bisa bertahan. Untuk satu timnya kan solid lah, timnya solid, tidak bisa parsial, maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya Pak ini sekarang kalau misalkan di fashion designer nggak cuma bisa gambar sama ini bikin baju
gitu. Pak Agung, secara singkat aja, ABCD gitu ya. Apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman di sini pada saat saya yakin nih mereka semua udah jualan lewat Instagram, udah pasti gitu kan. Kalau Facebook, Instagram udah pasti. How they make it more? Gimana mereka bisa masukin value juga di Instagram mereka agar bisa nge-boost penjualan? Iya, sisi prestis sih. Kembali saya bilang, singkatnya sebenarnya menambah value itu menambah sisi prestisnya. Jadi memang sisi prestis. Sisi prestis? Iya. Oh, oke. Sisi prestisnya, jadi biar kelihatan, oh ini menarik, unik, dan memang punya nilai tambah gitu ya. Jadi misalkan beda, tentunya beda akun Instagram biasa dengan akun Instagram yang sudah verified. Ya. Itu kan ada sisi prestisnya, ya kan? Centang biru maksudnya? Iya, centang biru. Semuanya pengejar centang biru nih ya akhirnya ya, oke. Ya, itu kan sisi beda juga kan, beda juga kan. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa akun yang sudah verified itu lebih trust, ya, lebih dipercaya oleh orang. Kemudian sekarang kan ada banyak sekali pelaku fashion yang mereka jualan memang lewat Facebook ya, lewat Facebook atau lewat Instagram. Tapi banyak juga mereka yang jualannya itu masih konvensional, dalam arti mereka ngupload manual. Misalkan kayak saya jualan baju gitu ya. Saya jualan baju, saya ngupload ke Instagram, terus saya kasih harga segala macam. Tapi tidak ada link ke Instagram shopnya. Nah, itu masih banyak. Jadi saya yakin di Semarang, di sini saya cek juga salah satu pelaku fashion di Kota Semarang ternama, saya lihat juga belum ada Instagram shopnya. Tapi dia di websitenya sudah ada. Di websitenya itu sudah ada komersnya, tapi hanya sebatas pre-order. Kemudian untuk pengirimannya, terus kalau misalkan orang dari luar nih, produk Semarang itu bagus-bagus Pak. Tapi saya lihat misalkan orang dari luar negeri gitu, mereka nggak bisa luasain gimana caranya dapetin produk ini. Itu PR dari sisi IT yang coba nanti kami bareng-bareng sama rekan-rekan. Sama dengan perindustrian kali ya untuk bisa, karena benar sih banyak yang punya website, tapi kan aku udah punya website. Gitu, kan, tapi aku nggak ngefek gitu. Iya. Karena pengemasannya. Jadi setelah punya websitenya itu apakah bisa diintegrasikan dengan Instagram Shop atau tidak? Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu nanti kita sampaikan atau kita bantu untuk fasilitasi supaya memang website tidak cuma sekedar website, akun jualan Instagram tidak cuma sekedar akun jualan Instagram gitu. Kita pengen semuanya itu bisa bermanfaat dan memaksimalkan teknologi yang ada. Dan juga nge-link ya Pak ya. Betul. Oke, baiklah. Oke, boleh dong berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Ini artinya kita di sini diingatkan bahwa iya sih, aku emang udah punya Instagram, udah jualan dan segala macam gitu kan. Tapi kok gitu-gitu aja ya omsetnya. Nah itu mungkin yang harus dikulik. Nanti mungkin bisa ada kolaborasi dengan industri-industrian bikin webinar. Aduh sekarang tiap hari ada webinar, bisa 20 kali webinar dalam sehari gitu ya. Itu ya nanti kita akan pikirkan. Oke, Pak terima kasih Bapak narasumber, kita bisa kembali untuk kita foto dulu boleh nggak? Foto dulu ya, boleh di sini. Nah, boleh di situ aja kayaknya ini agak sulit. Kita foto dulu boleh untuk Pak narasumber. Nah, silakan. Oh, makanya saya ikut. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ya. Biasanya MC nggak ikut. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi pakai handphone biar bisa langsung upload. 1, 2, 3. Ya, tetap tersenyum, ini adalah senyum dari hati ya, karena cuma kita doang yang tahu kita senyum apa enggak. Terima kasih Bapak-bapak, silakan kembali. Matur nuwun. Mudah-mudahan dari obrolan kita siang hari ini bisa ada kolaborasi lainnya gitu ya. Tapi saya sebenarnya tertarik banget tuh sama yang kita udah punya berbagai account deh ya gitu ya, bahkan mungkin fake account untuk bisa like, wah gitu. Karena beneran jadi follower ya, itu fenomena lama gitu ya. Tapi iya sih emang karena akhirnya
Saya sering ngobrol juga sama teman-teman saya yang udah lama mainan online pun tetap sekarang pelanggaran kenapa? Karena pemain jadi banyak banget. Semuanya jadi tuplak-blek gitu kan ya di online. Jadi emang harus ada siasat-siasat baru dan kita tahu kalau pemain-pemain Instagram ini sekarang lagi kadang naiknya dikurangi, kadang apa segala macam. Jadi emang kayaknya kita emang perlu ada siasat-siasat baru. Baiklah Bapak Ibu. Sekarang, ini dia. Kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat sneak peek alias icip-icipnya ya kan dari hasil karya teman-teman dari komunitas fashion Kota Semarang. Sekarang kita akan saksikan ini dia persembahan karya untuk Anda tentunya. This is for you, Diversity in Harmony.
wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.